selamat malam semua. Kita hadir lagi di dalam acara Perhimpunan Inti Jabar, acara rutin setiap Selasa malam. Pada saat ini kita menampilkan bintang tamu kita, Pak Henry Indraguna. Mungkin sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa selamat datang buat Pak Ketua Umum, Bapak Teddy Sugianto. Saya kebetulan malam ini juga ditemani oleh Pak Teddy Hanafi. Sama-sama Pak Teddy-nya, Pak. Oh, ya. Tapi Pak Teddy ini lebih ganteng, lebih muda lagi. Lebih muda mungkin, Pak, tapi lebih ganteng Pak Teddy Sugianto. Oh. Baik, Terima kasih. kita mulai saja acaranya. Selamat malam semua pemirsa. Ini sudah sampai dengan kurang lebih 50 partisipan. Ya, mendekati 50 partisipan, kita buka saja. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Mulai acaranya. Ini mohon izin dulu Pak Teddy Sugianto. Ya. Kebetulan Pak Teddy mendapat salam dari Pak Ketua Umum Inti Jabar, Pak Deddy Wijaya, yang kebetulan mohon izin Pak, malam ini sedang dalam perjalanan menuju ke Pekalongan. Beliau kebetulan beliau besok kebetulan mau meninjau ada daerah industri di sana, di Batang besok itu. Ya. Jadi beliau menyampaikan salam hormatnya buat Pak Teddy, juga sekaligus juga buat para pemirsa sekalian. Ya, yang paling penting untuk narasumber kita nih, ya Pak Henry, ya. Selamat malam Bang Henry, ya. Ya, selamat malam. Oke. Sebelumnya mungkin kami ingin minta sepatah dua patah kata dulu dari Pak Ketua Umum kita, Pak Teddy Sugianto. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Ya, salam kebangsaan. Salam kebangsaan, Pak. Ya, ini tadi belum mulain aja Pak Henry, kita orang bicara-bicara aja udah enak kita dengarnya. Enak kita ini. Jadi harap dengan pengalaman Pak Henry bisa kasih ke kawan-kawan inti, banyak dia punya manfaat. Silakan diteruskan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai. Saya ditemani Pak Teddy nih, Pak Teddy. Jadi kita mungkin sambil tektok saja. Awal santai. Ngobrol santai saja. Bang Henry, kita ngobrol santai aja, Bang Henry ya. Baik. Pertama saya mau kenalkan dulu. Di situ ada Bang Henry. Bang Henry, silakan sapa-sapa dulu pemirsa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormatin Pak Ketua Umum, yang saya hormatin Pak Teddy, Pak Erwin, dan semua yang sudah masuk nih di online ini. Ya, saya tidak bisa sebut satu-satu. Mudah-mudahan dengan acara seperti kayak gini, kita bisa selalu ada satu komunikasi yang bagus, bisa sharing-sharing ilmu, pengetahuan, sehingga banyak yang didapatkan berguna buat kehidupan kita. Nanti selanjutnya silakan apa yang mau digali dari saya, apakah pengetahuan tentang lawyer, pengetahuan tentang pengusaha, atau pengetahuan tentang bicara COVID-19, apa saja deh, boleh. Tentang keluarga, saya begitu banyak pengalaman, bisa di-sharingkan kepada semua teman-teman. Oke. Begitu. Kalau kata pengantar dari saya, silahkan dilanjutkan acara ini. Baik. Terima kasih, Bang Henry ya. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa sedikit saja mengenai kurikulum vitae ya dari narasumber kita yang ganteng ini. Beliau dengan nama lengkap, dengan gelar. Di sini KP Henry Indraguna SH MH CLA CIL. KP-nya nih Kanjeng Pangeran, betul begitu? Kanjeng Pangeran. Lahir di Bandung 29 Agustus tahun 73, agama Katolik, status perkawinan menikah, ya. Kemudian selama ini tinggal di Jakarta, dan beliau juga itu kebetulan sebagai Vice President di Kongres Advokat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusatnya ya Pak Henry ya. Oke. Betul. Baik, mungkin itu sekilas saja. Untuk yang lain-lain mungkin nanti kita gali dari tanya jawab kita, dari ngobrol-ngobrol kita, ya. Oke, Pak Henry,
Yang pertama mungkin mungkin pemirsa di sini sekalian juga ingin tahu ya, sebetulnya profesi apa sebetulnya yang ditekuni oleh Pak Henry selama ini, selama hidupnya Pak Henry? Kalau bicara profesi, selain saya pengusaha, saya juga advokat, saya pengacara. Jadi dua itu yang saya geluti, tapi untuk saat ini sejak tahun 2015 ya, saya sudah menyerahkan pekerjaan saya kepada istri saya dan adik saya untuk dikelola. Jadi pada saat itu saya punya bisnis itu car wash, namanya Auto Bridal. Nah, saya punya car wash ya cukup besar di seluruh Indonesia, banyak cabangnya. Nah, setelah saya ciptakan dari tidak ada, dari nothing menjadi something, dari saya tidak punya apa-apa, dari saya minus lah. Saya dikatakan saya bukan orang yang punya modal yang cukup pada saat itu. Saya nikah aja masih utang sana utang sini. Lahirkan anak pertama aja saya masih gesek kartu kredit karena tidak bisa membiayai anak saya. Nah, setelah saya menciptakan usaha bisnis dari 2003 sampai 2015, setelah itu saya serahkan kepada istri saya karena saya tidak bisa lagi berjalan dalam dua sisi. Nah, akhirnya saya fokus di profesi pengacara sampai dengan hari ini. Jadi kalau hari ini kalau bicara bisnis, saya punya konsep, punya ide, punya strategi karena memang saya selalu berpikir out of the box. Saya selalu berpikir berbeda dari yang lain, tidak pernah mau sama, dan saya selalu berpikir untuk selalu jadi leader dan selalu jadi nomor satu. Nah, setelah itu saya berikan konsepnya kepada istri saya dan adik saya. Nah, setelah itu jalankan saja. Nah, lepas daripada itu, saya tidak mau lagi menghandle 100% dalam satu bisnis. Karena nanti konflik kepentingan antara usaha dengan profesi pekerjaan lawyer. Nah, selanjutnya dari 2015 ke sini, saya fokus di dunia lawyer. Kenapa saya fokus di dunia lawyer? Karena menurut saya itu, hukum itu adalah art, seni. Pada saat kita menghandle satu klien, itu seperti halnya kita mempainting satu gambar, di mana painting itu harus dijiwai, harus benar-benar kita konsentrasi, bagaimana caranya kita bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena prinsip saya di sini kan bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran dan keadilan. Nah, pada saat kita mencari kebenaran dan keadilan ini dibutuhkan art, dibutuhkan seni, sense of belong, rasa memiliki. Nah, disinilah makanya ini akan menyita waktu saya, akan menyita konsentrasi saya, ini akan menyita segala hal. Nah, maka daripada itulah saya lebih memutuskan untuk fokus kepada dunia profesi saya adalah lawyer. Nah, dari situ makanya usaha sekarang dipegang sama istri saya sama adik saya tidak pegang di dalam satu usaha lagi. Akan tetapi, ada beberapa teman yang mengajak saya usaha dan bisnis. Boleh kita bicara, boleh kita ngobrol, saya buatkan konsepnya, ide kreativitinya, tapi nanti daily-nya, kontrolnya, itu tidak di tangan saya lagi. Di tangan istri saya sama adik saya. Saya tidak masuk ke dalam dunia usaha bisnis lagi. Saya fokus di dunia lawyer sampai hari ini. Karena saya betul-betul sangat mencintai dunia ini. Menarik sekali, ini bagus sekali. Tapi saya mungkin, Pak Teddy, saya pengen tahu mengenai latar belakang atau awal sampai punya motivasi untuk jadi lawyer itu dimulai dari mana itu? Silakan, Pak. Jadi gini, usaha, kalau menurut cara pandang saya ya, namanya usaha apapun juga tidak akan lepas dari hukum. Itu harus berjalan bersamaan. Jadi usaha dan hukum itu selalu harus bersamaan. Karena hidup itu tidak akan lepas daripada hukum. Baik namanya hukum nantinya hukum Tuhan dan hukum dunia. Jadi kemanapun kita keluar rumah, kita berhubungan dengan hukum. Bisnis apapun juga berhubungan dengan hukum. Kita berinteraksi dengan siapapun juga berhubungan dengan hukum. Nah, menurut saya, hukum itu adalah segala-galanya. Kalau kita membangun satu usaha dan bisnis, tapi tidak diimbangin dengan dasar hukum yang kuat, sama halnya seperti membangun rumah tanpa landasan dasar yang kokoh. Nantinya setelah dia berdiri tegak, dengan gampangnya disenggol, hancur, runtuh semuanya. Maka daripada itu, hukum dan bisnis harus bersamaan. Disinilah awal letaknya saya mencintai profesi saya ini. Karena mau kemanapun juga selalu berhubungan dengan hukum. Apapun juga lah.
Sekarang kita mau menikah pun hukum. Kita mau berkawan pun urusannya dengan hukum semua. Lalu lintas hukum semuanya. Jadi seorang manusia atau seorang warga negara Indonesia, kalau dia tidak mengerti dan mau mengetahui tentang hukum, akan celaka. Hukum dunia dan hukum akhirat ini harus kita kuasai dengan baik. Ya, jadi kalau ini tidak mau kita kuasai, tidak mau kita mengerti, wah sangat bahaya. Maka daripada itulah saya tertarik di bidang hukum. Nantinya, kalaupun nantinya saya dipakai dalam profesi saya atau tidak, tetap ilmu itu saya sudah dapatkan. Ilmu itu, pengetahuan itu sudah saya dapatkan. Awalnya dari situ dulu. Nah, yang kedua, kenapa saya mencintai profesi hukum? Karena saya senang membantu. Saya senang membantu sesama saya. Nah, disitulah asal mulanya. Orang itu di dunia ini, kalau menurut saya ya, orang yang jadi masalah itu cuma ada dua. Sakit dan kena masalah hukum. Ini udah pusing dua-duanya. Nggak akan bisa dihindari dalam hidup ini. Sakit dan kena masalah hukum. Jadi kalau sudah kena dua-duanya, ini stresnya tinggi. Jadi kalau sakit, ketemu dokter, dia bisa menyembuhkan. Wah, dokter ini sebagai pahlawan kan. Dan dia akan dikenang terus. Begitu dengan pengacara. Pada saat kliennya datang ke tempat kita, dengan sejubrek dia punya masalah dan tingkat kesulitan tingkat tinggi, ketemu dengan kita, dan kita bisa membantu, kita bisa berusaha menyelesaikan, itu ada satu kepuasan tersendiri lebih daripada nilai uang yang dibayarkan. Saya bisa berguna buat seseorang, di mana seseorang itu sangat membutuhkan sekali, dan di situ saya bisa berguna. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, terus saya berguna buat banyak orang. Nah, inilah kenapa saya begitu mencintai namanya hukum. Yang kedua. Yang ketiga, saya merasa hukum di Indonesia ini harus ada orang yang bisa menegakkan dan kebenaran dan keadilan. Karena sulit di sini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia ini. Apalagi kita bicara di kaum yang minoritas. Ini sangat sulit mendapatkan namanya hukum keadilan. Ya, dan sedikit sekali pengacara kaum minoritas, sedikit. Ya. Yang gila itu cuma 1-2 orang, termasuk saya ini yang gila namanya. Ini orang nyawanya banyak. Ini orang ini nggak takut mati nih, ini orang ini gila dibilang ini. Ya kan? Disitulah saya muncul. Ya, saya mau berguna buat orang banyak. Yang ketiga, saya mau membuktikan bahwa hukum di Indonesia itu masih ada. Hukum di Indonesia itu masih bisa ditegakkan dan dibenarkan. Ada keadilan, ada merah putih di situ. Maka disitulah saya tertantang untuk masuk di dunia ini. Walaupun memang nanti kalau kita bicara lagi nih, kita urai nomor 3 ini panjang kali lebar. Ya, capek bener. Ya. Tapi cobalah, nanti mana yang lebih penting dulu, audiensi mana yang mau dibutuhkan, yang lebih yang dibutuhkan saat-saat ini, itu kita bahas dulu. Nanti kita bisa next continue. Kalau ngomong sama saya nggak cukup dengan 3 jam. Bisa 5-6 jam, 10 jam, nggak selesai. Melebar kemana-mana nantinya. Panjang. Ya. Oke. Tapi hebat sekali ini Pak Henry Indraguna ya. Wah, luar biasa. Saya juga sering nih, jadi untuk para pemirsa juga perlu diketahui Pak Henry Indraguna itu pengacaranya selebritis ya Pak. Iya, benar. Jadi banyak selebritis di Indonesia tuh ya mempercayakan kasusnya kepada Pak Henry. Termasuk yang terakhir ini ya Pak, yang yang acara cenayang-cenayang itu. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi juga mempercayakan kasusnya ditangani Pak Henry. Dan Pak Henry betul-betul yang siapa sih yang nggak tahu yang namanya Auto Bridal ya. Iya. Seluruh Bandung bahkan mungkin se-Indonesia ya. Cuci mobil yang terbaik kemana? Ke Auto Bridal. Ya. Itu kita lihat, kita bahas lagi masalahnya nanti ada out of the box ya, ada below the line, above the line, bagaimana mempackaging, ya, mengkampanye, membuat satu ide creativity yang dimana orang tidak pernah pikirkan, menciptakan namanya produk, ya kayak di otot ada car wash-nya, kita ciptakan ice cream, snow, wah itu lebih panjang lagi nantinya. Oh, panjang sekali. Banyak, saya punya ilmu yang cukup banyak. Kalau bisa lawyer, saya punya ilmu yang cukup banyak. Karena saya itu memang begini-beginian deh, namanya membuat satu creativity sehingga akhirnya bisa meledak kemana-mana. Itu kepuasan.
Oke, tapi mungkin sebelum ini Bang Henry mungkin bisa jelaskan tadi, itu kan nanganin artis-artis ya. Saya juga lawyer nih, Bang Henry ya. Beberapa di antaranya artis itu kalau kita nangani lawyer ya, kita nangani perkaranya artis itu kebanyakan Bang Henry kita maaf kata kita dapat tenar tapi nggak dapat uangnya gitu loh. Jadi gini, gimana nih Bang Henry? satu gini, kode etik advokat adalah tidak boleh promosi, ya kan, betul ya? Oke, kode etik. Sedangkan namanya bisnis, saya pengusaha, setengah badan saya pengusaha. You kalau mau tenar, you mau terkenal harus melakukan promosi. Betul ya? Memperkenalkan diri. Betul? Agar orang tahu. Setelah orang tahu, bagaimana menciptakan orang itu mencintai atau membuat satu, gimana cara orang untuk mencoba dulu. Dibuatlah satu hal yang uniquely sehingga orang tertarik untuk mencoba. Setelah mencoba, ternyata yang kita jual itu kualitasnya bagus. Sehingga akhirnya dia bisa beli lagi, order lagi, repeat lagi, ulang, kan gitu ya. Nah, kalau di pengacara ini, sisinya waktu saya lahir jadi pengacara, orang nggak ada yang tahu saya. Nah, bagaimana mengkampanye, mempackaging sehingga orang tahu saya? Promosi tidak boleh karena kode etik. Nah, salah satu caranya adalah lewat artis. Coba ada dua. Satu lewat artis, satu lagi lewat politik. Kita bermain politik di news nantinya, entertainment atau news. Nah, saya lebih memilih kepada artis, tapi memang nggak gampang. Artis itu punya nama besar, dia pasti memilih pengacara yang punya nama besar juga. Jadi kalau pengacara yang tidak punya nama, dia tidak akan pilih, karena itu harga diri. Nah, kedua, kalau artis akan memilih pengacara yang menang terus, nggak mau yang kalah, karena malu. Kalau pengacara yang berani tampil di TV, memegang satu perkara, kalau dia tidak punya kemampuan, dan perkaranya sampai kalah, itu akan mempermalukan diri sendiri. Nah, ini yang penting sekali. Kalau kita sudah memilih mempromosikan diri kita ke dalam dunia artis, berarti kita harus punya satu kemampuan lebih. Kalau kita tidak punya kemampuan lebih, habis kita. Karena itu kan di-expose terus. Begitu kalah, kan malu kita. Contoh, kemarin Roy Kiyoshi, ya, kemarin kena diduga memakai narkoba. Nah, saya bantu dia. Lepaslah dia masuk RSKO kan. Coba kalau kemarin di penjara, kan nama baik saya hancur. Iya. Itulah sepele. Ya, sebetulnya saya punya prinsip sampai hari ini, mudah-mudahan ini terus saya pakai sampai nanti ke depan. Satu, saya tidak mau membela orang yang bersalah. Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini loh. Ya, tapi kalau memang ada orang bersalah, memang dia itikat mensrea, niat batinnya nggak sengaja. Jadi kata apa ya, orang misalnya gini, dalam satu usaha, dia pinjam uang, pinjam meminjam, tahu-tahu usahanya bener, dia hancur, bisnisnya hancur. Nah, setelah itu dia minta bantu kita. Nah, karena niatnya tidak ada menipu, niatnya nggak ada niat jahat, saya bantu. Tapi kalau niatnya dia sudah maaf, dia emang sudah mau menipu, dia sudah mau merampok, sudah menggarong, saya nggak mau. Itu prinsip saya pertama kali. Ini mudah-mudahan saya bisa jagain. Mudah-mudahan saya bisa jaga. Ini hebat Pak Teddy ya. Ini luar biasa ini. Oke. Cuman prinsipnya terbalik begini. Kalau kita mau cepat kaya, kita bela orang salah. Kalau kita mau kaya nih ya, harus belanya orang salah. Jadi orang yang nipu orang yang nipu orang, saya bela. Tinggal bagi-bagi ya, Pak ya? Tinggal bagi-bagi. Duitnya banyak. Itu Bang, itu kalau misalkan mau cepat kaya ya. Tapi saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu, Abang memulai karir di bidang advokat itu dimulai kapan? 2015, 2013 saya sudah training, 2015 saya baru dapat license-nya. Oh, berarti cepat juga nih. 2015 hanya 5 tahun. Cepat kaya lagi. tapi nggak bela yang salah ya? Sampai hari ini, saya masih idealis. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan saya masih jaga. Iya. Ya, saya masih idealis sampai hari ini. Ini saya kira bisa tapi jadi teladan. Apapun perkaranya, saya ditugaskan bos-bos besar di Jakarta. Kalau selama itu benar, saya pertaruhkan, ibarat kata pertaruhkan nyawa saya. Wah, keren. Untuk mencari kebenaran. Ini. Saya pertaruhkan nih. Makanya kenapa klien-klien saya yang besar-besar ini pakai saya? Jadi seperti dokter spesialis, kalau sudah rusak, hancur,
Nah, nggak ada solusi baru cari saya. Ibarat kata dokter yang udah cancer stadium 4 baru cari saya. Pusing sebelah saya juga kan. Kadang-kadang saya ngomong sama saya, carilah pas stadium 1 cari saya, jangan stadium 4 baru cari saya. Kan pusing juga di pengacaranya kan. Tapi ya itu. Nah, tapi prinsipnya dasarnya kembali ke nomor 1 tadi, kalau memang saya lihat tidak ada mens reanya untuk berbuat jahat, tidak ada itu, dan memang dia orang baik yang patut kita bela, apalagi orang yang benar disalahkan, maka sampai kapanpun juga kita harus tegakkan keadilan ini. Sampai langit runtuh. Luar biasa. Wah, Nah, itu saya pegang. Keren, Bang. Keren, Bang, itu. Keren. Mantap, mantap. Ini yang dibutuhkan negara Iya, kita. betul. Dan ini bisa jadi teladan buat para advokat yang lain ini. Untuk lawyer-lawyer muda. Nah, Saya itu ditugaskan sama satu grup tambang emas di Kupang, setahun setengah. Kupang itu, saya membela perusahaan itu 3.600 hektar, ya, di Kupang itu. Itu namanya panah tombak, itu sudah di depan muka saya. Itu bos saya nomor 1 itu sudah telepon saya. Dia bilang, Henry, kamu mundur. Sudah, biarkan tim pengacara yang lain maju, tim kantor saya. Saya bilang, saya ini panglima perang. Saya tidak mungkin tinggalkan prajurit saya. Dan saya ada di garis depan. Saya tidak akan pernah mundur hal-hal kayak ginian. Dan saya pun pernah pamitan juga dengan pimpinan saya di organisasi. Saya pamitan, kalau sampai ada apa-apa, saya bangga dengan profesi saya. Saya pamit juga dengan istri saya. Ini adalah profesi mulia. Officium nobile. Saya ada di garis depan. Ini saya jadi terbakar nih Pak Teddy. Jadi semangat ya. Ya semangat banget nih. Luar biasa. Masuk ke daerah itu, hakim cuma ngomong gini. Kalau hakim dilindungi oleh negara, nanti hakim akan dilindungi oleh polisi. Kalau pengacara cari perlindungan sendiri. Allah, mak, saya bilang. Oke, Bang Henry, gini Bang Henry, sorry. Ini Bang Henry melihat bahwa advokat ini satu profesi yang sifatnya bisnis atau pengabdian ini, Bang Henry. Jangan. Kalau kita mau cari bisnis, bukan jadi advokat. Oh, gitu ya? Cari jadi pengusaha. Saya pengusaha, cari duit jadi pengusaha. Kalau advokat mau cari uang, ya salah lah. Oke. Saya tidak setuju. Kalau advokat mau cari, niat utamanya seorang pengacara mau cari uang, itu salah besar. Salah besar nanti. Nah, kalau pengabdian, mencarilah kebenaran, ya, buktikan itu semuanya, maka nanti rezekinya akan jauh. Rezekinya akan jauh, itu namanya bos besar. Kalau kita sudah menangkan perkara, saya liburan aja, mau libur ke mana? Langsung transfer, berangkat sana, ke Eropa sana. Happy. Udah jangan kerja dulu. Lu libur 2 minggu dulu. Rezekinya jauh lah. Iya. Itu prestasi, loyalty, itu yang di garis bawah. Tapi kalau awal pertama kali sudah bicaranya niat batinnya hanya untuk mencari uang dulu, nanti karyanya akan jelek, gambarnya akan jelek. Orang kalau mau buat satu painting, dia itu namanya art, dia tidak melihat, oh nanti gua jualnya miliar-miliar. Enggak, dia tuh mencurahkan semua art, kepandaian, kemampuan dia itu dalam satu gambar. Dia nggak pikir nanti mau jadi berapa nih gambar. Tapi curahan jiwanya dia, itu akan ada di dalam satu gambar ini. Setelah dia maksimalkan di situ, hasilnya nanti dijual akan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Wah, luar biasa. Itu prinsip. Salut, Ya. Bang Henry, salut. Ini saya jadi terbakar nih Pak Teddy ya. Tahan ya. Paham. Mudah-mudahan saya bisa bertahan ya. Jadi sampai hari ini saya bisa bertahan. Saya nggak mau jadi orang yang munafik. Iya. Nanti ke depan nanti kalau nanti katakan, ini ternyata Bang Henry main-main lagi. Sampai hari ini saya masih idealis. Tapi kalau ke depan saya nggak tahu Pak. Mungkin nanti ada bos besar kasih uang saya 100 miliar, kepala saya pusing juga kan Pak. Tapi gini Bang Henry, ini begini nih Bang Henry ya, Pak Teddy. Ini kalau kita lihat ya kondisi lawyer di Indonesia nih ya, mereka ini mesti kaya dulu, baru jadi lawyer. Kaya dulu, baru jadi lawyer. Baru jadi lawyer. Supaya apa? Supaya dia bisa idealis dalam hal penanganan perkaranya. Betul, ya. betul. Tapi kalau kita lihat di negara lain, contoh saja kayak di Amerika nih, ya, mereka itu jadi lawyer bisa kaya gitu loh. Bisa kaya. Nah ini pandangan Bang Henry gimana nih Bang? Nggak gini.
sekarang siapa sih yang mengetahui saya itu punya atau tidak? Sebenarnya gini ya, kalau saya prinsip dasarnya adalah seberapapun saya punya, saya akan tetap berusaha untuk low profile. Saya selalu berusaha untuk rendah hati. Tidak perlu namanya pengacara itu menunjukkan wah cincinnya ada 10, wah nanti punya ini, punya itu. Buat apa? Kita lebih bagus low profile, tapi prestasi kita tunjukkan. Nah, rezekinya itu akan lebih jauh, melimpah. Tapi kalau kita sudah tunjukkan buat apa? Yang ditunjukkan itu bukan hartanya, tapi kemampuannya, loyalitasnya. Itu yang kita tunjukkan. Bukan yang kita punya apa, salah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Saya nggak setuju. Jadi gini, pada saat saya jadi lawyer, itu saya awal itu dibayar cuma 500.000. Saya masih ingat. Saya bilang, udah nggak usah. Tapi dia nangis. Dia bilang, saya hanya bisa kasih ini aja, diamplopin. Saya bilang, nggak usah. Akhirnya dia antar ke kantor saya, diserahkan kepada sekretaris saya. Itu 500.000 itu dibuka duit itu. Terus yang kedua, saya juga pernah mendapatkan, saya menangani satu perkara, saya ditinggalin motor Mio. Jadi ke rumah saya, dia tinggalkan motor Mio, BPKB sama kunci. Wah. Dia bilang, terima kasih Pak Henry sudah dibantu, sudah lepas dari jerat hukum ini saya cuma bisa kasih motor saya, nggak ada lagi yang lain. Luar biasa. Itu juga saya pernah dapatkan. Luar biasa. Ya. Hebat. Mantap. Nah, akhirnya dia itu kasih saya motor tadi saya ceritakan, saya berterima kasih. Ternyata dia rekomendasikan ke temennya, ke bosnya. Karena temennya itu bos besar, kebetulan dia membutuhkan pengacara. Dia bilang, pakai Henry aja. Udah, stop itu. Akhirnya dia pakai saya. Nah, ternyata rezeki saya dari si A itu, bukan dari yang ngasih motor. Mana orang pernah tahu? Karena bicara pengacara itu adalah bicara rekomendasi. Ya. Bicara pengacara itu adalah bicara prestasi yang kita sudah ukir. Ya. Setelah kita ukir, ada orang yang meneriakan. Nih loh, si A ini bagus sekali. Kerjanya top dah. Nah, disitulah kita dipakai. Disitulah kita dipercaya. Tidak kita bisa percaya, oh gue ini hebat, oh gue ini luar biasa. Nggak bisa. Yang bisa mempromosikan diri kita ini adalah orang lain. Maka berkaryalah kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu orang tersebut nanti merekomendasikan kepada siapa. Dari situlah lompatan kita akan lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Tapi kalau hal kecil aja kita tidak pernah bisa dipercaya, mana kita bisa mendapatkan hal besar? Tidak bisa. Nonsens ya. Nonsens. Hal kecil kita bisa dipercaya. Jadi nama baik masih tetap nomor 1 ya Pak Henry ya. Kepercayaan itu nama baik ya. Nah, ya. Permasalahan sekarang ini banyak sekali lawyer yang bermain dua kaki, oknum. Itu. Benar. Itu yang jadi masalah. Bermain dua kaki. Ini oknum ya, tidak semuanya oknum. Ya. Ini baru menjamur nih. Nah, kita tidak boleh sekalipun juga bermain dua kaki. Karena harga diri kita, kepercayaan kita, itu dimulai ya dari situ. Kalau sudah bermain dua kaki, hancur tuh gedung. Runtuh semua. Kita punya profesi. Wah. Nah, ini Pak Erwin. Jadi di kalangan masyarakat awam itu sering kali ada istilah, jangan pakai pengacara. Hilang ayam, malah hilang kambing. Gitu kan. Iya. Nah itu Pak. Jadi sepertinya di Indonesia tuh orang masih agak takut kalau cari pengacara nih Pak Henry. Gimana? Betul. Jadi gini, klien saya mungkin tidak sebanyak pengacara-pengacara yang lain. Tapi klien saya itu quality semuanya. Memang orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan ya. Saya seperti halnya dokter spesialis. Saya tidak mau bermain quantity. Saya bermain quality. Jadi biasanya kami dipakai bos besar itu begitu ada perkara yang runyam, kami akan fokus ke satu kantor untuk menunjukkan perkara itu sampai selesai. Nah, setelah itu baru kita jump ke another case. Ya. Nah, ini kita harus bicara di depan, in the front, tentang apa kejadian di depan nanti. Kalau klien tidak siap, jangan kita itu. Jangan kita berpikir, udahlah kita kasih kemudahan, harapan palsu,
sehingga akhirnya kita dapat uang dulu, nanti klien mau hancur gimana nanti. Oh jangan, salah itu. Nah, itu ya. Nggak boleh. Jadi misalnya gini, ada orang datang sama saya nih, Pak saya minta pendampingan hukum. Saya tanya masalahnya apa? Oh saya ditipu orang. Oke, kata ditipu itu kerugian Bapak berapa? 1,5 miliar. Terus Bapak mau apa? Mau upaya hukum. Saya bilang kalau bisa damai aja deh. Karena kalau Bapak nanti masuk ke proses hukum, 1,5 miliar itu bisa habis. Malah tekor ya? Mana tekor? Jadi udahlah Pak, damai-damai aja lah. Mediasi saja. Selesaikan mediasi ya, mungkin kita nanti nego-nego lah, ambil jalan tengah atau gimana, udah Pak. Kita bermain non-litigasi. Kita jangan bermain di litigasi. Karena kalau udah masuk litigasi, itu quote and quote, biayanya akan besar. Ya. Cuman masalah, banyak orang di tempat saya mencari harga diri. Contoh nih, saya ada klien nih, orang Bandung. Cari saya perempuan, saya nggak sebut namanya. Dia telepon saya mau pakai saya. Terus kerugiannya apa? Saya ditipu sama pacar saya. Oh, kerugiannya berapa? Tarik saya nanya tuh pada saat itu. Oh, kerugiannya 1 handphone Apple, 1 lagi jam tangan dari Apple, sama 1 lagi komputer. Terus udah gitu, kerugiannya itu. Apa yang kau mintakan? Barang saya kembali. Lah, itu kalau beli bekas aja nggak lebih dari 50 juta. Kamu bayar saya lebih daripada itu loh. Apa nggak salah? Saya bilang. Iya. Kenapa kamu jauh-jauh cari saya ke Jakarta? Apakah tidak kurang tuh di Bandung banyak pengacara? Tapi harus bolak-balik ke Bandung, biaya kos dan lain-lain. Apa yang dikatakan dia? Saya mau pakai Pak Henry, berapapun saya bayar. Sampai begitu Pak? Luar biasa. Iya. Nah, hal kayak gitu tuh banyak. Karena harga diri di sini. Pokoknya kalau dia tidak kembalikan, saya mau dia dipenjarakan. Nah, saya tanya lagi. Nanti biaya lebih daripada kerugian loh. Nggak masalah. Nah, saya bingung kan? Loh, fee saya sebutkan pada saat itu saya sebutkan, fee saya 100 juta loh. Oh, nggak masalah. Lah, nanti ngurus perkara dan lain-lain bisa. Kalau kita ngitung-ngitung dulu ya Pak Teddy ya. Kalkulasi. Saya bingung. Lah, kalau begitu gini aja Bu. Ibu bayar saya 100 juta. Saya beli aja Apple yang merek itu, yang tipenya sama, komputer sama jam. Paling habis 30 juta, saya kembali ke diri, saya ada untuk 70 juta, saya bilang. Nggak mau. Iya. Saya mau barangnya yang ada di pacar saya ini, kata dia. Wah, ini fair kan? Ideal, ini bukan idealis. Bukan ya? Idealis, memang marah dia. Harga diri. Harga diri ya. Harga diri, karena dia kesal, dia diselingkuhi lah sama yang orang lain lah. Sudah kesal, sudah bicara hati ini. Nah, orang seperti kayak gini banyak, Pak. Di Indonesia ini. Banyak. Jadi memang itu aneka ragam karakter dari klien menghadapi permasalahan hukumnya, Pak Teddy. Memang banyak sekali kondisi-kondisi yang terjadi seperti yang diceritakan oleh Pak Henry itu. Cuman yang paling bikin saya kesal itu adalah yang tadi mengenai masalah pengacara di 2 kaki itu, Pak Teddy. Ya. Nah, itu kalau pandangan saya itu satu perbuatan yang paling hina itu. Betul. Ya. Bahkan mungkin menurut saya paling hina setelah pedofilia itu, Pak Teddy. Ya, itu mungkin bisa jadi catatan itu buat yang lainnya. Saya bicara saya judul melacurkan diri. Betul. Maaf, itu bahasa saya agak sedikit tegas dan kasar. Melacurkan diri. Iya. Ya. Kalau sudah melakukan itu melacurkan diri itu. Sangat-sangat merusak nama baik pengacara Indonesia. Iya. Kadang-kadang orang karena begini Pak, gini, ini pengacara-pengacara sekarang ini terkontaminasi oleh senior-senior yang menunjukkan diri bahwa dia tuh kaya lah, punya ini, punya itu lah. Itu, nah, akhirnya mereka serap, ya, tanpa ada batas, masuklah dia gagal paham, sehingga akhirnya menghalalkan semua cara agar dia cepat kaya. Nah, ini yang salah. Iya, betul. Kalau kita bicara di dunia advokat, sepengetahuan saya ya, total advokat seluruh Indonesia, 100% persentasenya, yang sukses, itu mungkin nggak ada dari 2-3%. Nah, tapi yang sisanya ini melihat, ya, seniornya yang selalu memperlihatkan kemewahan, ini akhirnya gagal paham semua.
Iya, iya. Jadi kalau pengacara itu harus tampilnya mewah, harus berliannya banyak, mobil lah, apa, rumah mewah, show-show. Nah ini yang bawa-bawa ini akhirnya kan terkontaminat tuh. Oh pengacara tuh harus kayak begini, ya kan salah. Saya kalau dilepas dari profesi saya pakai sendal jepit. Kemarin aja waktu kan sendal jepit. Saya bisa nggak kenal saya. Saya kalau ke Bandung ke PVJ aja saya pakai celana training sama kaos, pakai sendal jepit. Bila perlu orang nggak usah kenal. Iya. Nah kalau pada saat melakukan profesi, saya melakukan sebaik mungkin. Di luar profesi saya adalah rakyat biasa. Tapi masalahnya begini Bang Henry. Bang Henry kan sebelum memulai jadi pengacara itu udah pengusaha sukses tuh Bang Henry, ya. Sementara pengacara yang lain itu memulai mereka bukan pengusaha gitu loh. Nah, tidak juga. Pada saat tidak juga. Salah. Tidak begitu ya. Orang gagal paham berpikir bahwa saya dicukupi oleh Tuhan dikarenakan saya pengusaha. Enggak juga. Emang gampang jadi pengusaha? Susah. Tanyakan teman-teman pengusaha yang lain, nggak semudah itu. Gali lubang, tutup lubang, bayar sini, bayar sana. Ya karyawan bisa makan, kita belum tentu bisa makan, Pak. Karena prinsip saya. Artinya sama aja ya. Buat orang banyak. Orang bisa makan, saya makan sedikit nggak apa-apa. Yang penting orang bisa makan dulu. Memberkati orang, maka saya diberkati. Itu prinsip dasarnya. Hati-hati loh. Kita memberi dulu baru diberi loh. Prinsipnya itu. Jangan kita menerima dulu baru memberi. Salah loh. Kalau saya prinsipnya memberi dulu baru menerima. Apapun keadaan saya. Saya pada saat tidak punya. Saya belajar tangan saya untuk begini. Bukan begini loh. Saya tidak punya. Dari susah. Ini. Ya, luar biasa. Luar biasa Bang. Luar biasa. Oke. Pangeran ya. Kanjeng Pangeran. Jadi pada saat itu. Pernah nggak kita mengalami keadaan pada saat kita tidak punya uang, melihat bank, BCA itu mual. Kalau sudah, berarti kita sudah pada titik tertentu itu. Ngelihat bank itu mual, ngelihat ATM yang kedip-kedip itu rasanya mual, mau muntah. Nah, disitulah titik terendah kita. Pernah nggak kita berpikir, kita mau bunuh diri karena tidak merasa bahwa hidup kita ini nothing. Waduh. Nah, kalau itu sudah dialamin, baru kita bisa berani bicara. Tapi kalau belum, jangan bicara dulu deh. Oke, luar biasa. Mantap. Di sisi hukum, di sisi kepengacaraan kan Pak Henry ini luar biasa sekali. Iya. Kita mungkin para rekan-rekan kita semua ingin tahu juga pada saat Pak Henry memulai bisnis auto bridal ya. Saya rasa auto bridal adalah salon mobil atau tempat cuci mobil modern pertama di Indonesia mungkin ya Pak Henry ya. Itu ide yang luar biasa itu. Nah ini gimana Pak Henry, gimana memulai itu dulu gimana Pak Henry? Pada saat itu saya menikah dengan istri saya tidak punya apa-apa. Saya masih ingat, saya pada saat menikah selesai itu keluar itu ibu saya nanya saya, Hen punya uang nggak? Saya nggak punya uang. Tapi saya bilang, ada. Karena saya punya prinsip dari sabuk saya bujang. Saya tidak mau diberi. Saya harus memberi. Itu prinsip. Ya, saya bilang, ada. Nah, nggak usah dipikirin. Nah, selanjutnya, saya cuma berdoa. Pada saat itu kalau orang tanya saya, kapan saya bertobat? Setelah saya menikah, saya bertobat. Karena sebelum saya menikah, saya berprinsip bahwa saya ini orang pandai. Orang bisa sukses adalah karena orang itu mau kerja keras, orang itu adalah pandai. Saya berpikir saya ini orang pandai, Pak. Karena selama saya bujang, saya ke belakang ya. Pada saat saya bujang, Pak, saya nggak punya apa-apa, bisa punya sesuatu. Tapi saya habisnya cepat. Udah gitu saya naiknya cepat lagi. Turunnya habisnya cepat lagi, naiknya cepat lagi. Saya dibilang anak ajaib. Karena saya orang yang kerja keras, saya orang yang kreatif, saya orang punya kepintaran, itu yang saya banggakan. Tapi satu sisi terakhir pada saat setelah saya menikah, saya habis semuanya. Saya minus sampai dengan 700 juta. Zaman itu 2000 berapa ya? 2001, 2002. Itu cek terbuka loh. Karena kesalahan saya pada saat membuat satu bisnis sebelum saya menikah, mengakibatkan saya berhutang, sehingga akhirnya saya dipaksa untuk membuka cek, dan cek itu cair semua pada saat hari yang saya tentukan. Dan itu dana tidak ada.
Iya. Jadi Tempo kalau ya. namanya saya itu didatangin orang-orang yang hitam-hitam di rumah saya, digebrak-gebrak, ditelepon, dimaki-maki, ditagih utang, itu sudah biasa. Ngalamin ya Bang ya? Ngalamin juga ya. Sangat. Saking stres, ini cerita nih ya, lucu-lucuan nih. Saking stresnya, saya kasih pada saat itu ringtone-nya lagu gereja. Jadi orang kalau marah-marah, telepon saya suruh dengerin dulu lagu gerejanya. Ada sekitar, ya saya agak lama dikit lah. Begitu saya telepon, saya terima, shalom, begitu kan. Orang jadi mau marah, nggak jadi dia. Tadi mau maki-maki saya, nggak jadi. Jangan-jangan motivasi jadi pengacara itu karena masalah Karena hukum debit juga lagi, ya. gitu. Itu jadi Kalau ini dari- bukan? Kalau Jadi- dari bujang, jadi gini, kalau saya flashback ke belakang lagi, saya itu tidak semudah ini sukses. Jadi gini, saya lahir dari orang tua yang bercerai. Orang tua saya bercerai. Jadi dari kecil, dari TK, saya sudah tidak merasakan lagi kasih orang tua. Saya hidup dalam rimba, ibarat kata. Saya dibawa ke daerah, ke desa, yang dimana saya itu udah nothing. Orang berpikir saya tidak mungkin jadi orang. Prihatin Saya Bang. sekolah dari SD, SMP itu di Solo, di Wonogiri, di Solo. Nah, baru saya lulus SMA, saya di Solo lagi, terus pindah ke Yogyakarta. Dari kecil sampai kuliah, saya kos. Jadi saya hidup dalam hutan belantara. Di mana di situ, yang kuat hidup, yang lemah dia mati. Maksudnya mati, sudah selesai masa depan dia. Iya. Saya terbiasa di situ. Saya bergaul dengan 20 orang, 27 provinsi pada saat itu. Karena kos di Jogja, namanya narkoba, ganja, anak jenderal, pistol, itu sudah di mana-mana. Di situ saya bertarung, berjuang buat hidup saya, mencari uang sendiri dari SMP. Saya sudah cari uang sendiri. Saya berjuang terus sampai saya kuliah. Dan Wah, sampai luar biasa. jadi nggak semudah itu. Saya sampai menciptakan buku yang sekarang sudah ada di Gramedia. Nah, jadi kalau orang yang tadinya sekolahnya nggak pintar, sekolahnya di dalam negeri, sekolahnya juga nilainya pas-pasan, bahkan banyak merahnya, dari orang tua yang broken home, itu jangan menghambat kita untuk sukses. Oh tidak. Saya jawab itu semuanya. Buktinya saya hari ini, puji Tuhan, Tuhan cukupi segala-galanya loh. Ya. Tidak ada yang bisa menghambat saya. Nah, di situ, jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, processingnya hidup saya ini dalam hutan belantara. Yang hidup, yang kuat itu yang hidup, yang lemah dia yang mati. Herd immunity ya Pak ya? Ya, di situ saya berjuang mencari, mencukupi hidup saya sendiri. Baru mencukupi yang lain kan? Saya cari makan. Ya. Saya pernah loh, 1 bulan makan Indomie. 1 bulan? Saya prinsipnya gini, 1 bulan. Karena prinsip gini, uang sudah tinggal pas-pasan habis. Cukup hanya buat beli makan. Nah, yang terpenting perut jangan sampai kosong. Kalau perut kosong, kita profesor, kita S3, doktor pun akan jadi es tongdong. Kalau perut kosong, pola pikirnya jadi es tongdong. Betul. Tapi kalau perut kenyang, ini yang tadinya lulusan SMA aja bisa pintar. Iya. Jadi ini masa lalunya juga rupanya cukup ketat juga ya. Panjang masa lalunya. Tapi prinsip dasarnya dari dulu selalu to be number one. Tidak mau jadi nomor 2, maunya jadi pimpinan. Walaupun di warung kecil, walaupun di pelosok kecil, walaupun apapun juga maunya nomor 1. Nomor saya, handphone saya semuanya 1 semua. Rekening saya semuanya 1 semuanya. Semuanya 1, pokoknya harus jadi nomor 1. Iya, luar biasa. To be number 1 ya. Dan kedua, jangan belajar menerima. Harus memberi. Tuh, catatan. Tangan ini harus begini. Jangan begini. Harus begini. Nggak boleh begini tuh. Nggak boleh begini. Ini begini hanya pada Tuhan aja. Iya. Begini hanya pada Tuhan. Sisanya kita harus begini. Kalau begini, cenderung jadi malas ya? Sepertinya. Iya. Kalau ini belajar begini, Pak, kita tidak akan pernah sukses. Hidup kita ini hanya jadi belas kasihan orang lain. Ya, Oke. nggak mau berusaha, asal minta aja gitu ya. Belas kasihan itu hanya ada 1, Pak. Dari Tuhan. From God. Only one.
Setuju. Kalau kita belas kasih kepada Tuhan, makanya unlimited bless. Ini masuk ke agama, panjang lagi nanti. Unlimited bless. Bagaimana menciptakan unlimited bless? Ya, kan? Nah, itu. Oke. Hanya only one God, from God. Tapi kalau dari manusia, Pak, kalau dari manusia terbatas, Pak. Paling juga setiao-notiao, gotiao. Oke, mantap. Bang, tahan dulu bentar ya. Ini bagi para pemirsa yang lain mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi ngobrol yang berikutnya, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat di bawah itu. Ya, nanti kita ini kan. Baik, kita lanjut lagi, Bang Henry. Saya dengar juga Bang Henry terjun dunia politik nih. Nah, ya itu gimana minat kok bisa sampai ke sana gitu loh. Udah pengusaha, terus kemudian pindah pengacara, terus sekarang mau ke dunia politik lagi gitu. Ini gimana nih? Ya, gini. Pada saat saya jadi pengacara, saya prinsip dasarnya harus bisa membantu orang lain. Saya harus bisa berguna buat orang lain. Saya harus jadi terang dalam dunia ini. Saya harus menjadi garam dalam dunia ini. Ya. Nah, pada saat jadi pengacara masih limit jumlahnya. Jumlahnya masih berkisar, ya masih ratus-ratus lah, nggak banyak. Nah, di sini saya mau menaikkan level saya. Di mana saya harus berguna untuk orang lebih banyak lagi. Nah, maka daripada itulah saya masuk ke dunia politik. Pada saat saya masuk dunia politik di 2019, saya pada saat itu berbarengan dengan Pak Haritanu. Haritanu kasih kesempatan saya untuk nyalek di DPR RI. Saya diberi kepercayaan di Dapil 5 Jawa Tengah. Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Itu areal paling sulit. Untuk Kenapa? DPR RI itu ya? Ya, DPR RI. Karena ada Puan Maharani, ada Aryo Bimo, dan itu kandangnya Banteng dan kandangnya Pak Jokowi. Nah, saya diberi kepercayaan untuk nyalek dari Dapil 5. Pada saat saya turun, itu orang bilang apa? Oh, nggak mungkin Pak Henry ini satu, ya. Bapak itu kaum minoritas. Dari Cina, susah. Nah, yang kedua, agamanya juga minoritas. Yang ketiga, Bapak bukan lahir di Solo. Emang saya lahir di Bandung, kan? Yang keempat, Bapak belum pernah terjun di politik. Yang kelima, partainya nggak besar, Pak. Partai baru, Perindo. Bapak nggak akan bisa dapat suara di sini. Sulit. Saya tuh tipikal orang yang ditantang, malah nantang saya. Orang kata tidak mungkin, saya harus mungkin. Orang kata itu, dia itu tidak bisa, saya harus bisa. Nah, kemauannya keras ya? Saya tertantang, walaupun saya tahu resikonya. Ini akan berbiaya cukup besar dan menguras waktu saya, tenaga saya, dan lain-lain. Maka saya ambil keputusan, saya ambil tantangan ini. Dengan resiko, apapun juga. Saya putuskan, 7 bulan lamanya saya berkampanye. Dan pada saat itu, saya mengatakan, saya tidak akan bermain dengan politik uang. Kenapa? Kalau saya nanti bermain dengan politik uang, nanti saya duduk akan cari uang. Saya datang di sini untuk melayani. Saya datang di sini untuk berguna buat orang banyak. Maka saya tidak akan bermain uang. Saya dikasih tahu, Bapak udah nanti main amplop aja, pasti menang, Pak. Nggak usah Bapak terjun langsung ke grassroots. Bapak main uang aja, karena di sini main uang semua, Pak. Kalau ini namanya telur ayam, tidak selesai masalahnya. Jadi bupati, jadi gubernur, tetap korupsi. Kenapa? Belum apa-apa sudah dirampok rakyat. Iya, betul. Belum apa-apa sudah ditodong dengan amplop. Oh, saya tidak mau. Saya idealis. Saya sebagai calon wakil rakyat, saya harus mendengar dengan kuping saya apa yang menjadi keluhan rakyat. Saya harus melihat dari mata saya sendiri apa yang jadi permasalahan di dalam rakyat tersebut yang saya akan wakili. Saya harus dengar, saya harus lihat, dan saya harus rasakan. Maka daripada itu, 7 bulan lamanya, saya turun ke grassroots yang paling bawah, ujung ke ujung, 4 wilayah, 3 kabupaten, 1 kota Madia. Dari pagi ke pagi, itu kampanye rasa presiden Pak Sudan Pak saya, Pak. Kampanye rasa presiden, Pak. Biayanya cukup besar sekali, waktu saya habis, Pak.
Saya didapil terus-menerus dari pagi ke pagi, saya ke grassroots, Pak. Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Surakarta. Tapi di situ saya menemukan jati diri saya. Oh, ternyata 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Rakyat ini masih banyak yang belum punya sandang, pangan, dan papan. Ini sudah merdeka Indonesia 70 tahun lebih, Pak. Sandang, pangan, papan masih bermasalah, Pak. Iya, iya. Rakyat menjerit di bawah, grassroots menjerit di bawah. Tidak ada yang mau mendengar. Atau mungkin kupingnya ditutup atau tertutup, saya tidak tahu. Saya memilih ke area, ke grassroots bawah. Untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Nah, setelah 7 bulan lamanya, Pak, saya lalui. Suara saya terakhir itu saya paling ditakutin di daerah saya, Pak. Saya ini paling ditakutin. Berapa, Bang? Ini tidak gila. Ini tidak gila, kata dia. Saya hantam semuanya, Pak, habis, Pak. Saya dipotong kanan kiri, suara saya tak karu-karuan, dibuat licik lah, habis semua saya, Pak. Tapi tetap saja suara saya 49.800 sekian, hampir dengan 50.000, Pak. Saya orang baru, Pak. Wah, luar biasa itu. Iya. Saya Luar tidak biasa. dilantik karena partai saya tidak masuk parlemen threshold, Pak. Partainya sendiri berapa suara? Partainya sepertiga di suara saya, Pak. Luar Jadi, biasa. jadi penyumbang terbesar suaranya beliau ini ya, rupanya menguasai itu, dominan. Oke, oke, oke. Sangat luar Sepertiga. biasa. Saya tidak dilantik di DPR RI dikarenakan partai saya tidak masuk dalam parlemen threshold. Tapi pada saat itu saya merasa saya cukup terpukul juga pada saat itu, Pak, karena partai tidak masuk parlemen threshold. Tapi nggak apa-apa, Tuhan punya kehendak lain, Tuhan punya rancangan yang lain. Saya percaya itu. Saya diberi izin oleh Tuhan untuk masuk di daerah sini. Tuhan punya maksud. Nah, setelah itu saya mundur dari partai. Saya diambil sama PDIP. Saya diambil oleh PDIP, dan sekarang saya dipersiapkan di 2024 untuk masuk DPR RI. Karena saya akan masuk di Komisi 3, Pak. Dan cita-cita saya, Pak, dari dulu, Pak, saya akan harus jadi menteri, Pak. Wah, Luar biasa. Luar biasa. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan ya, Pak Edi ya. Mudah-mudahan. Kita apa yang bisa kita bantu nanti? Oke, siap. Siap. Doa. Oke, Pak Henry Itu ya, kita itu luar biasa. Nah, itu juga mengenai masalah yang mengenai perpolitikan tadi. Pak Henry juga saya dengar juga itu mencalonkan untuk dalam pilkada di Ya, Kota Solo, 2020, Kota Solo dan Sukoharjo. Sukoharjo. Ah, Ya, jadi saya ditugaskan salah satunya adalah ya udah memecah suara lah. Jadi saya digaungkan itu dengan Gibran tadinya. Tapi saya tahu saya cuma buat sebagai pemain cadangan aja, Pak, yang buat rame-rame aja. Jadi menggerakkan di sana, Pak. Rame, ya kan? Ya nggak apa-apa, biarkan aja. Orang saya juga nggak, saya nggak terlalu minat untuk jadi wakil wali kota atau bupati Sukoharjo. Saya kurang minat, Pak. Karena saya maunya adalah DPR RI. Setelah di DPR RI, saya mau masuk ke menteri, Pak. Itu cita-cita saya. Luar biasa. mudah-mudahan ya, Pak Teddy ya, kita dukung ya. Mudah-mudahan kita harapan kita semua bahwa Pak Bang Henry ini nanti bisa menjadi anggota DPR RI, bahkan bisa menjadi menteri ya. Oke, luar biasa nih. Luar biasa. Semangat, Luar biasa. Bang Henry. Semangat. Semangat, Bang Henry. Kan cita-citamu setinggi langit. Jadi kalau nggak mencapai ya di bawah langit dikit lah. Nah, itu wakil menteri. Pantesan ya, segala macamnya nggak tanggung-tanggung gitu. Nggak Pengusaha tanggung-tanggung. juga nggak tanggung, Iya, pengacara betul. juga nggak tanggung. Kalau saya lihatnya Pak Henry itu kemungkinan untuk jadi menteri sepertinya Besar sekali ya. bisa karena di kepengacaraan sukses, Iya. kampanye sukses, Iya. di bisnis pun sukses sekali. Iya, Ya, betul. tidak tertutup kemungkinan jadi menteri, cita-citanya juga akan sukses. Akan sukses juga ya. Kita doakan. Pak. Kita doakan Kita ya. dukung Pak. Semangat Bang Henry ya. Pokoknya intinya simpel aja, Pak. Selama kita ini Tuhan masih memakai kita untuk berguna buat orang lain, Pak. Dan niat kita dari dalam hati ini untuk melayanin, yakinlah itu pasti didapatkan. Oke, Bang Henry, nih kebetulan masalah berbuat baik dengan orang lain. Ini ada pertanyaan nih dari salah satu pemirsa, dari Bapak Awan Sastrawijaya ini. Ya, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan Pak Henry untuk membawa kebaikan bagi orang banyak? Silakan. Kalau gini ya, kembali kepada prinsip, kalau saya hukum di atas hukum adalah, kalau karena saya adalah Nasrani,
maka hukum di atas hukum adalah Alkitab. Itu daftar dulu. Ya. Kalau kita melakukan isi daripada ajaran Tuhan, Alkitab atau Al-Quran, maka hukum di dunia itu akan terselesaikan dengan mudah. Nah, kalau kita bicara kebaikan, dalam prinsip Alkitab dikatakan begini, kalau kau memberi, tangan kanan mau memberi, tangan kirimu jangan ketahuan, jangan tahu. Maka tidak baik mengumbar satu kebaikan di depan umum. Nanti rezekinya, nanti balasan dari Tuhan tidak didapatkan. Buat apa? Saya memberi itu supaya Tuhan itu sayang kepada saya, sehingga ada reward yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, reward ini yang saya tunggu. Tapi kadang kalau kita memberi orang tahu, nah rewardnya nanti nggak dapat. Kalau rewardnya nggak dapat, percuma pun kita mau berbuat baik. Reward itu bisa kesehatan, umur panjang, kehormatan, dan kekayaan. Jadi kalau udah bicara agama, panjang di dalam nih. Ya. Di tangan kanan umur panjang dan kesehatan, di tangan kiri harta dan kehormatan. Kalau berdoa kan begini kan? Ini di dunia harus ada ini loh, umur panjang dan kesehatan, harta dan kehormatan. Kalau salah satu nggak ada, waduh repot Pak. Ada umur panjang, ada kehormatan, nggak ada harta Pak. Menderita Pak. Uang tidak segala-galanya Pak. Tapi tanpa uang, waduh, pernah mati kita Pak. Nah, jadi, tapi ada harta, tidak ada umur panjang pun sia-sia. Ada harta, tidak ada kehormatan pun juga sia-sia, ada umur panjang Pak. Jadi ini kanan kiri ini harus berimbang, harus didapatkan. Jadi berdoanya kan begini. Berdoa kita begini kan, umur panjang dan kesehatan, harta dan kehormatan. Ini didapatkan, harus perfect Pak. Nah, ciri-ciri orang yang masuk surga Pak. Ciri-ciri orang masuk surga. Ciri-cirinya adalah salah satunya adalah di bumi seperti di surga Pak. Kalau di buminya sudah kayak di neraka, ya pasti nggak akan masuk surga Pak. Jadi di bumi seperti di surga. Kalau di bumi dia sudah merasakan seperti di surga, maka dia akan di surga Pak. Tapi kalau di bumi kayak di neraka, nggak mungkin masuk surga Pak. Nah, kebaikan, kembali kepada pertanyaan tadi, kebaikan apa yang dilakukan? Banyak, simple Pak. Ini saya kasih contoh aja Pak. Pada saat saya nggak punya. Karena kadang orang berbicara begini, oh iya, enak ya Pak, kalau udah punya duit ya memberi enak Pak, duitnya ada. Nah, nanti dulu, salah. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita pada saat kita kecil dulu. Kita dipercaya dengan hal kecil dulu Pak. Nih contoh nih, saya ajarkan bagaimana cara memberi yang simple. Ya, pada saat saya nggak punya Pak, itu saya membiasakan diri beli beras, dimasukin plastik kecil-kecil Pak. Terus udah gitu ditaruh di mobil Pak. Nah, di setiap jalan raya ada yang pengamen nanti minta-minta, Bapak kasih aja itu. Itu sudah belajar memberi Pak, hal simpel itu. Bapak belajar di situ dulu. Nah, kalau sekarang ini Bapak mau belajar, contohnya gampang, simpel Pak. Gojek. Gojek itu antar ke rumah Bapak kan? Betul? Pesanan kita kan? Kasih beras Pak. Itu hal simpel Pak. Belajar memberi yang mudah lah. Nah, nanti kalau itu Bapak sudah lakukan, naik lagi level tingkatannya, Pak. Pada saat saya kemarin mencalekkan diri, Pak, saya caleg DPR RI, Pak, ya. Saya memberi tanpa batas. Itu tidak memandang lagi suku, ras, dan agama, Pak. Karena dikatakan apa? Bahwa yang saya bantu ini adalah umatnya Tuhan. Adalah sesama kita. Maka siapapun juga, tidak pandang perempuan laki, tidak pandang gender, tidak pandang usia, tidak pandang dia siapa, tidak pandang suku dari mana, disitulah kita harus memberi. Itu prinsip. Itu prinsip. Jadi, saya memberi, wah itu namanya sembako lah, bangun tempat ibadah, dan lain-lain. Itu kita lakukan kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, belajar dari hasil dulu, Pak. Tuhan melihat ini melihat dari itikat niatnya, Pak. Bukan nilainya yang beri. Orang kaya ngasih sesuatu yang nilainya cukup besar. Tuhan melihat, ya lu punya duit sih. Tapi orang melihat orang nggak punya, dia memberi dengan ketidakpunyaannya, dia memberi dengan ikhlas, itu nilainya akan lebih daripada orang si kaya ini, Pak. Yang dilihat Tuhan adalah isi hati. Niat hati. Niat hati ya, Pak, ya. Niat hati ini. Itikat dan niat. Tuhan bisa lihat itikat niat kita. Kalau itikat dan niatnya dilihat ini, wah ini orang emang ikhlas. Dan dia
belajar memberi, maka percayalah Tuhan akan melipat gandakan berkat itu berlimpah. Tidak ada yang mustahil, Pak. Oke, siap Bang Henry ya. Ini Bang Henry, saya mau inikan lagi ada pertanyaan berikut ini ya. Boleh, Ini saya senang dari ditanya, Pak. ini dari saya nggak tahu BHG. inisialnya BHG di sini. Oh ya, Oke. oh ya, oke. Ini Bu Beneta. dari Bu Beneta rupanya. Ya, Bu Beneta. Di sini, Selamat malam. ya, di sini beliau menyampaikan, saya banyak belajar dari Bapak Henry malam ini. Seperti kita ketahui bahwa hukum di Indonesia ini cukup jelimet, ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak tidak membela orang yang salah. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak bisa yakin bahwa klien Bapak tidak bersalah? Karena banyak sekali orang yang membawa nama Tuhan, ya, untuk menutupi kebohongannya nih. Bang Henry, silakan Bang Henry. Ini, kembali kepada visi dasar hidup saya, bahwa saya ini ada dikarenakan pemberian dari Tuhan. Oke. Saya diberi klien itu pasti pemberian dari Tuhan, atas izin Tuhan. Nah, saya bisa menang bukan saya yang hebat. Saya bisa menang dalam perkara itu atas pinjaman senjata-senjata yang diberikan Tuhan kepada saya. Dipakai dalam memerangi kezoliman. Gitu ya. Nah, Iya. di sini, pada saat saya ketemu klien, pada saat klien itu berbohong, sudah terlihat. Kelihatan. Niat batinnya dia sudah terlihat. Jadi kalau klien bercerita panjang lebar, saya minta ada buktinya, bukti tertulisnya, saksinya, saya mau baca langsung. Nah, dari bukti tertulis, saksi yang dihadirkan, dari cerita si klien kita itu, ini akan menggambarkan satu kesimpulan. Nah, dari situ, saya merasakan, ada damai nggak dalam hati saya? Kalau di situ ada damai, berarti ada Tuhan di dalam hidup saya. Tapi kalau saya tidak merasa damai, ini tidak ada Tuhan. Buat apa? Iya. Oke. Damai dalam hati, saya pakai, selesai, connected, ambil. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, semua klien saya belum ada yang salah dibenarkan. Maksudnya salah ini loh, yang saya kasih garis bawah loh. Niat batinnya, ya emang dia salah, tapi nggak ada niat batinnya dia itu untuk berbuat salah. Karena ketidaksengajaan, karena force major, akhirnya dia disalahkan. Nah ini saya bilang. Tapi kalau niatnya emang gua sengaja ngerampok, gua sengaja mencuri, pakai kita, ya saya nggak mau, Pak. Ya, jadi Kenapa kira-kira suka, Pak? Pakai saya nanti bakal nggak menang, karena senjatanya nggak dipejamkan oleh Tuhan, Pak. Percuma. Jadi kira-kira mungkin gini, jadi untuk mengetahui klien itu bohong atau tidak, sebelumnya kita juga menginvestigasi ya mungkin ya Pak Henry ya. Betul, tahapannya itu adalah menginvestigasi. Menganalisa kasusnya, apakah dia benar atau berbohong, seperti itu ya. Walaupun dia misalnya kliennya bawa-bawa nama Tuhan, oh saya tidak berbohong demi Tuhan, tapi fakta dan bukti tidak bisa berbohong. Mungkin gitu ya Pak? Iya, betul. Ya. Betul. Kalau di sini sih saya tidak melihat dari suku, ras, dan agama. Jadi walaupun dia bawa nama Tuhan, agak ada urusan, ini hukum bicaranya. Salah ya. Mungkin juga suatu hari kemungkinan Pak, ada lawan saya kemungkinan satu hari adalah pendeta. Kalau memang dia salah, ya saya tegakkan. Saya tidak tegas, Pak. Karena dia adalah profesi. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, selalu saya utamakan adalah mediasi non-litigasi. Apapun juga harus kita selesaikan dalam mediasi non-litigasi. Karena kalau sudah masuk dalam litigasi, pengadilan, kepolisian, itu waduh sudah berbicara biaya cukup banyak, waktu cukup panjang, dan kelelahan ya. Nah ini yang saya berusaha untuk menghindarkan. Iya. Terpaksa. Jadi cari pengacara yang cinta damai lah. Nah ini ada lagi pertanyaan Pak. Iya, oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Agustin ya, Agustin Rimba. Ini dari Bandung. Bagaimana saran Pak Henry terhadap kenalan yang butuh pengacara untuk urusan masalah investasi atau properti dan info lawyernya? Ada biaya berapa persen, saya lupa, padahal kenalan itu lagi nggak ada uang dan butuh uang. Ini gimana nih Bang Henry?
Jadi gimana pertanyaannya itu, mau mencari lawyer atau? Jadi mohon saran dari Pak Henry. Oke. Ada kawannya yang berperkara mungkin ya. Ya, betul, betul. Perkara mengenai investasi atau properti, mungkin perselisihan atau apa. Nah, sekarang lawyernya minta sekian persen biaya, entah di muka atau apa ya. Padahal ya kenalan itu lagi nggak ada uang dan memang lagi butuh uang. Beliau ini butuh saran ini. Jadi gini, memang seorang lawyer itu juga berhak untuk mendapatkan imbalan jasa, ya, namanya fee lawyer. Nah, fee lawyer ini memang disepakati kedua belah pihak. Dan itu memang dilindungi oleh undang-undang, ya. Nah, disepakati saja berapa besaran fee lawyer tersebut. Kalau memang tidak mampu, ya katakan tidak mampu. Kalau mampu, ya berikanlah yang terbaik buat lawyer tersebut agar lawyer tersebut bisa kerja dengan baik. Nah, itu masalah fee lawyer. Kalau sukses fee lawyer tergantung, karena kan prestasi bicara. Kadang ada yang 5%, ada yang 10%, kadang ada 20%, kadang ada juga sampai 50%. Tergantung dari negosiasi kedua belah pihak. Ya. Nah, jadi kalau pada saat lawyer pertama kali meminta jasa untuk fee lawyer, itu hal yang lumrah. Nah, memang di Indonesia ini bicara hukum itu bicara biaya, Pak. Jadi kalau memang bicara biaya itu tidak ada untuk mencari kebenaran keadilan ini, ya tanda kutip ya, quote in quote, ini cukup sulit Pak, quote in quote cukup sulit Pak. Nah, jadi memang ya kita harus ngomong di depan, permasalahannya itu dudukan dulu. Jadi kalau saya dengarkan dulu permasalahannya, pokok perkaranya apa? Dudukan dulu itu, pokok perkaranya. Kalau sudah duduk, memang ini ada perbuatan melawan hukum, ya, nanti ada relasi hukumnya, baru kita mengambil langkah Pak. Nah, kalau biaya nggak ada, emang ini sulit. Nah, kalau bisa selesaikan mediasi aja. Nah, kalau mediasi biaya itu nggak terlalu mahal kan, nanti bicaranya adalah prestasi saja. Udah, nanti kalau misalnya berhasil, ya kita kasih prestasi lah gitu ya. Dibesarkanlah prestasinya, gitu kan. Nah, paling dikasih jalan lah. Karena biar gimana kan pengacara kan butuh jalan tuh Pak. Ke sana, ke sini kan. Nah, itu juga berikan uang jalan, itu minimal itu dulu. Nah, tinggal katakan pengacaranya mau atau tidak. Kalau pengacaranya mau, ya ambil. Kalau pengacaranya nggak mau, yang susah. Tapi kalau masuk ke litigasi, Pak, kalau nggak ada dana, sulit. Sulit ya. Jadi, mendingan jangan, Pak. Nanti daripada dipaksakan, di tengah jalan nanti putus, Pak. Ya, malah kasihan kliennya. Kasihan kliennya, Pak. Nanti tengah jalan, uang sudah kesedot nih, uang sudah keambil nih. Ya, walaupun nggak besar ya, Pak ya. Mungkin 5 juta dulu, 10 juta dulu, nanti 5 juta lagi, tapi tengah jalan berhenti nih. Ini perkara nggak jalan, nanti uang ini habis, perkara nggak jalan lagi. Akhirnya kalah. Apalagi sekarang perkaranya belum didudukan dengan baik. Kata didudukan ini, nih landasan hukumnya, legalitasnya nih. Jelaskan dulu nih. Kalau sudah jelas, sudah duduk dengan baik dan benar, ya kan? Baru kita prosesnya kita terangkan. Ini proses berbiaya, segini biayanya. Kalau nggak ada, jangan jalan. Itu pun juga dengan mengeluarkan uang sebanyak, belum tentu juga berhasil. Belum tentu, apalagi tidak mengeluarkan uang, sulit. Oke, thank you, Bang Henry ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Sebelumnya saya terima kasih ini untuk Bu Agustin ya tadi atas pertanyaannya. Yang selanjutnya pertanyaan itu dari Pak Lukas Sanjaya. Terima kasih atas pembelajarannya malam ini Pak Henry. Apa motivasi Pak Henry untuk menjadi anggota DPR dan menjadi menteri? Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Lukas Sanjaya. Ya, dari saya tidak punya. Dari saya belum jadi pengusaha. Dari saya belum menikah. Motivasi saya satu, berguna buat orang banyak. Karena hidup itu cukup cepat, Pak. Saya merasa hidup dari hari ke hari, pagi ke malam, umur terus jalan terus, Pak. Kita di dunia ini mau apa sih fungsi kita gitu? Sekedar lewat begitu saja? Iya. Kita lahir di dunia ini itu atas destiny. Kita lahir atas rancangan. Kita lahir itu punya tujuan, Pak. Nah, tujuannya adalah berguna buat orang banyak. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya belajar dalam Alkitab saya. Dari A sampai Z saya baca berulang-ulang, Pak. Cuman ada 2 kesimpulan yang saya dapatkan. Satu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, ya, ini yang paling utama. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri, Pak.
Wow. Hanya Ya. dua. Hanya dua ya. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Nah, kalau menjawab tadi, ini yang kedua. Saya menjalankan perintah Allah yang nomor 2. Berguna buat orang banyak. Dari saya tidak punya. Dari saya jadi pengusaha. Dan sampai jadi pengacara. Dan mudah-mudahan, kalau menjadi destiny-nya, saya jadi menteri nanti, tidak ada yang mustahil. Nah, prinsipnya adalah itu. Jadi Melayani. Berguna buat orang banyak. Jadi pengusaha mungkin bisa membantu karyawannya saja. Ya. Kira-kira begitu mungkin Pak Henry ya. Ya, Kalau betul. jadi lawyer mungkin hanya bisa membantu klien. Tapi kalau jadi pejabat bisa membantu negara, bisa membantu rakyat seluruh Indonesia. Betul. Kira-kira. Kapasitinya lebih melebar. Lebar ya Pak ya. Ya. Melebar. Kapasitinya lebih melebar lagi, Pak. Jadi mudah-mudahan saya semakin banyak berguna buat orang banyak. Seenggak-enggaknya di dunia ini, gua masih ada gunanya lah, gitu lah, Pak. Berguna buat orang banyak lah, Pak. Oke. Tidak hanya berguna buat diri sendiri Luar aja. biasa hebat ya Pak Erwin ya. Oke. Luar biasa. Ini kita lanjut pertanyaan berikut ya, Bang Henry ya, masih ada pertanyaan terakhir. Terakhir saja ini mungkinnya pertanyaannya. Ini dari Pak Yusef. Pak Yusef ya. Pak Yusef. Ya. Terima kasih atas share pengalaman, ilmu, hikmahnya dan lain-lain. Saya mau tanya, pertama, kebiasaan positif apa yang biasa Abang lakukan? Semoga tetap konsisten pada nilai-nilai idealisnya. Yang kedua, apa kiatnya tetap menjaga prinsip dan idealismenya? Yang ketiga, walaupun sekarang tidak menangani bisnis, bagaimana cara mengeluarkan ide kreatifnya? Terima kasih banyak. Begitu pertanyaan dari Pak Yusef. Terima kasih Pak Yusef. Satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama itu kebiasaan positif apa yang biasa Abang lakukan, semoga tetap konsisten pada nilai-nilai idealisnya. Kalau kita bicara menjaga nilai idealis, kalau keinginan daripada daging saya, itu susah. Kebiasaan saya adalah bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dulu yang paling utama, Pak. Karena semua hukum kembali kepada Tuhan lagi nantinya. Jadi biasakan kita mendekat kepada Sang Pencipta. Belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalamnya. Karena kita dipilih untuk jadi seseorang. Kita ini diberi, given. Life kita itu from given. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa makan, kita bisa bicara hari ini, kita bisa berjumpa hari ini. Dengan tidak kurang makan dan lain itu adalah given from God. Maka daripada itu, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan melalui apa? Membaca petunjuk. Karena kalau dalam segala hal, kalau kita tidak pernah mau membaca petunjuk, maka kita akan tersesat. Nah, petunjuknya apa kalau kehidupan ini? Ya Alkitab, ya Al-Quran. Ya, kita baca dari situ apa yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan. Ini kalau bicara kita di dunia ini. Kalau bicara itu di Indonesia, hukum adalah ya kita bicara KUHP. Kita belajar tentang peraturan ini. Jadi kita tidak salah jalan, berusaha untuk belajar, membaca, mengerti, dan melakukan. Nah, kebiasaan saya untuk selalu mendekatkan diri di sini kepada Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, bukan kewajiban loh ya. Kalau kewajiban itu akan berbeda nanti. Nanti inputnya dan outputnya akan berbeda. Berbeda, Pak? Ya. Tapi kalau kita mencari Tuhan dengan ikhlas dari hati kita yang paling dalam, itu nanti outputnya akan berbeda, Pak. Tapi kalau melihat itu adalah satu kewajiban, kalau kamu nggak membaca, kamu nggak berdoa, kamu masuk neraka, maka dengan tertekan, saya membaca, itu nanti outputnya akan jauh berbeda. Tapi di sini ada kerinduan, ada first love, ada satu rasa yang, I very love to you, God. You are my dad, my daddy. Nah, di situ nanti, kalau kita mendekatkan, membaca firman itu, membaca Alkitab, atau membaca Al-Quran, itu dengan tulus ikhlas, itu akan mendapatkan sesuatu hal yang jauh akan berbeda. Kalau orang melakukan itu, insya Allah, kalau Tuhan menghendaki, itu hidupnya akan berbeda daripada orang lain yang tidak membaca. Nah, kebiasaan saya berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan dulu. Karena kalau itu sudah dilakukan, everything akan diberikan given free dan easy.
Jadi jangan berpikir gini, nanti jangan dibuat kayak matematika, 3 tambah 3 sampai 6. No. Namanya bless, miracle bless ini ya, blessing gini. Blessing unlimited, itu 3 tambah 3 sama dengan 1000. Apa yang kau tidak pernah lihat, kau tidak pernah rasakan, kau pikirkan, maka Tuhan akan memberikan kepada engkau yang anak yang dicinta. Itu prinsipnya. Oke. Jadi kalau kau berpikir, Tuhanmu cuma berdoa, Tuhan berikan saya besok untuk bayar sekolah sama bayar listrik. Ya sudahlah, diberikanlah sesuai dengan doamu lah. Doanya kan cuma bayar listrik, dikasih bayar listrik aja, cukup segitu aja kan? Iya, mantap. Mantap Bang Henry. Sekali. Thank you Bang Henry. Ya, Biasa. luar biasa. Siap Bang Henry. Luar biasa. Ini saya kira ini menyangkut Itu baru satu loh. Saya jawab. baru satu ya, betul. Baru satu, Betul. tapi sepertinya Yang sudah kedua, yang ketiga, udah menjawab baiknya. yang kedua. Karena yang kedua juga apa kiatnya menjaga prinsip dan idealismenya juga itu saya pikir udah terjawab ya. Sekali lagi, Nah, prinsipnya adalah hukum dari segala hukum ya. adalah Tuhan. Oke. Gusti Allah, God. Ya. God, itu adalah hukum dari segala hukum. Oke. Kalau itu sudah kita dapatkan, semua akan berjalan baik. Iya. Oke. Ya, Pak. Jadi kita juga karena masalah waktu banyak sekali yang masih ingin kita tanyakan dan ingin banyak juga para partisipan yang ingin bertanya kepada Pak Henry Iya. yang luar biasa, yang hebat ini ya Win ya. Luar biasa. Applause dulu dong. Jangan. Applause dulu Luar dong. biasa, luar biasa. Itu yang kuat. Nanti dulu jangan mengambil Belum. Saya disalahkan. Itu semua kembali ke di atas. Saya ini cuma prajurit aja, pion-pion aja. Jangan, itu Tuhan yang hebat. Iya. Oke. Siap. Oke, ini Bang Henry terakhir ya. Bang Henry mungkin ini karena waktu kita juga. Iya, Bang kita Henry juga mungkin terbatas. kami minta closing statement-nya ya. Sebelum menutup acara yang ini, luar biasa mungkin ini ya. Bang Henry mau ini kan apakah itu tips ataukah apa Saran, gitu loh, apa saran yang atau mudah-mudah. bagaimana, silakan Bang Henry. Oke, satu tip yang saya berikan, ya. Hindarilah namanya bermasalah, berperkara. Oh. Hindarilah. Hindari. Usahakan hindari berperkara, bermasalah. Kalaupun kita masuk ke dalam ranah itu, upayakan carikan damai aja lah. Iya. Sudah, kalau ada kerugian, sudahlah, uang bisa dicari. Sudah, hindari saja. Jangan sedikit-sedikit masuk dalam ranah hukum. Karena kalau sudah masuk ranah hukum itu sudah bicara unlimited, namanya uang. Bicara itu nanti waktu dan lain-lain, harga diri. Iya. Upayakan berdamai. Ya. Upayakan berdamai. Ya, itu satu yang saya kasih pesankan. Ya, yang kedua adalah berubahlah dari hari ini, membuka namanya pola pikir kita itu unlimited bless. Jangan membatasi berkat, jangan membatasi, karena Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang luar biasa sekali. Jadi kalau Allah yang luar biasa, jangan kita kotakin, jangan kita limitkan. Salah. Kalau kita sudah mulai limitkan, maka hidup kita akan gitu-gitu saja. Unlimited bless. Out of the box ya. Open. Ya. Nah, yang ketiga, kita bicara adalah satu. Prinsipnya adalah memberi, jangan menerima. Ingat itu. Itu prinsip. Ya. Harus tangan kita begini, jangan begini. Tidak boleh. Harus begini. Apapun keadaannya, kita harus memberi. Dan kita hanya menerima hanya dari Tuhan. Titik. Ya. Tidak boleh yang lain. Kalau kita berharap kepada manusia, maka kita akan sia-sia hidup kita. Ya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Tidak boleh berharap kepada manusia. Sia-sialah kalau kita berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Itu prinsip itu. Itu Alkitabiah. Ya. Kan? Oke. Jadi yang keempat adalah andalkan Tuhan. Yang kelima adalah kalau dalam usaha nanti harus selalu jadi pionir nomor satu. Ya. Jangan jadi harus jadi nomor satu. Harus berbeda. Harus out of the box. Ya. Dan berani tampil beda. Yang terakhir adalah hidup ini udah kita jalanin aja. Syukuri dengan apa yang ada. Syukuri dengan apa yang ada. Hari ini bisa napas, masih bisa makan, bisa lewat, kita bersyukur. Ya. Oke. Itu pegang prinsip itu, ya, yakinlah kita semua jadi orang sukses yang ada di sini.
Terima kasih Bang Terima Henry ya. kasih, luar biasa. Luar biasa. Nih, Pak. Jadi Pak Teddy tadi jangan sampai buruk sangka tadi mengenai masalah penanganan Roy Kiyoshi itu. Oh gitu. Ya. Jangan menduga bahwa ini jangan-jangan Bang Henry ini diguna-guna gitu loh ya. Karena kan itu kan kita dengan paranormal itu. Bukan gitu ya Bang Henry ya? Enggak lah. Jadi, tadi belum sampaikan bahwa selain saya idealis hanya menekankan kepada orang yang benar, selanjutnya narkoba saya tidak pernah mau pegang. Karena bicara narkoba itu adalah, sudah tahu itu salah, kenapa kau pakai juga kan gitu ya. Iya. Nah, tapi di Roy Kiyoshi, selain dia klien saya, sahabat saya, di situ mensrean niat batinnya dia sakit. Kenapa dia sakit? Dia tidak bisa tidur. Karena dia tidak bisa tidur, dia mengkonsumsi obat tidur. Nah, pada saat pandemi COVID ini, Roy Kiyoshi itu tidak bisa datang ke rumah sakit atau ke dokter, takut, sebab paranoid. Dokter paranoid dengan pasien, pasien paranoid dengan dokter, sama-sama COVID kan? Iya. Diambillah satu tindakan, dia membeli lewat online. Kenapa online memberikan obat tersebut kalau itu obat terlarang? Masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Kenapa dijawab bebas? Sekarang seluruh rakyat Indonesia, kalau dia tidak bisa ada penyakit insomnia, dia klik di Google obat tidur, keluarlah misalnya X, beli di mana, itu semua toko-toko online menjual obat tersebut. Kenapa tidak dilarang? Kenapa nggak ditangkap? Nah, itu yang saya permasalahkan. Nah, sebelum ini, saya juga diundang beberapa acara, itu yang saya permasalahkan. Saya teriakan itu. Nah, itu kan bandar. Dia menjual bebas. Kenapa nggak ada satu aturan? Pemerintah kenapa tidak menciptakan satu aturan, sehingga rakyat yang tidak tahu, dia mau membeli, dilarang. Iya. Contoh nih, ada obat, kita mau beli nih, di apotek. Apotek mengatakan, Pak, kalau nggak ada resep dokter, nggak bisa, Pak. Maka dia tidak beli. Ini seolah-olah kayak tidak dilepas gitu saja. Rakyat tidak tahu, dia beli di online, dia beli, dikirim, dimakan, ditangkap polisi. Kadang-kadang juga rakyat tidak tahu bahwa itu obat daftar G atau daftar 4 ya. Iya. Orang hanya melihat fungsi obat tersebut. Saya tanya sekarang sama Bapak. Bapak pernah makan obat dikogen? Panadol? Pernah, iya. Nah, Bapak pernah tahu nggak isinya di dalamnya apa kandungan zatnya? Nggak tahu, yang paling penting itu obat flu. Nah, iya kan? Yang Bapak tahu adalah kegunaan, fungsinya. Betul ya? Oh, betul. Fungsinya tahu, oh demam, ya kan? Oh biogesik kalau kita flu kan gitu ya? Ya, iya. Pernah nggak kita tahu tentang zat di dalam obat tersebut? Nggak pernah tahu. Nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Ketidaktahuan warga negara setiap masyarakat di Indonesia. Nah, kalau memang obat ini ternyata masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika yang dilarang, seharusnya kalau saya datang ke apotek, saya beli nih benzo apa itu cyanida. Saya datang ke apotek, saya beli. Apa yang mengatakan, Pak harus pakai resep dokter, Pak. Kalau enggak, Bapak nggak bisa beli. Nah kan jelas kan? Jelas, betul. Kita tak beli dong. Ada hal aturan yang melarang. Nah permasalahannya sekarang, kalau kita beli di toko online, kenapa dibelikan begitu saja? Oke, Bang Henry. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Nanti kita lanjut di sesi yang berikutnya, Bang Henry. Malah begini, Bang Henry. Nanti satu waktu mungkin kita mengundang Bang Henry. Juga mungkin nanti kita akan adakan juga konsultasi hukum gratis. Ya, betul. Mudah-mudahan Bang Henry berkenan untuk bisa mengisi itu dalam momen-momen tertentu mungkin. Ya. Kemarin saya sudah bicarakan dengan Pak Erwin juga. Buatlah 1 minggu 1 kali memberikan konsultasi hukum kepada semua anggota. Itu akan berguna. Karena gini Pak, banyak warga negara Indonesia yang mereka ingin mengetahui hukum, tapi kalau mau tanya kepada pengacara takut dicas Pak. Datang ke kantornya, wah ini duit lagi mahal. Lihat penampilan Pak Menteri, wah berapa bayar kan? Nah, buatlah 1 minggu sekali, awalnya 3 jam lah konsultasi hukum. Nah, di sini kita bisa memberikan pengetahuan yang cukup kepada orang-orang yang butuhkan, Pak. Itu sudah sangat berguna. Oke, terima kasih. Terima kasih kesediaannya ya, Bang Henry ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bahkan bisa tatap muka nanti ya, dengan yang pemirsa juga yang lainnya. Karena waktu juga ini kita harus sudahi juga. Nah, sebelum kita sudahi, saya mohon perkenannya dengan hormat Pak Ketua Umum Pak Teddy Sugianto untuk memberikan closing statement juga. Dipersilakan.
Terima kasih. Ini pembicaraan yang begitu serius, menjelaskan kita ini lawyer-lawyer. Apa yang makna yang paling penting, jangan kita ada sampai sengketa. Itu yang paling hebat. Terima kasih dan selamat malam. Ya. Baik, terima kasih Pak Teddy ya. Salam hormat dari kami. Salam buat keluarga di rumah. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih semuanya.